Pasti bulan Februari ini kamu sibuk ya? Sibuk untuk pemilu, sibuk untuk nyiapin kado Valentine untuk orang tersayang kamu. Tapi jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan kamu, seperti menjaga kesehatan jantung. Nah, pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang pengaruh olahraga terhadap kesehatan jantung. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Putri Faustina Daso, kelas 11-2 dari SMAK Syuradikara ED. Nama saya Petrasia Caritas Praxedismari. Nama saya Remundus Petrus Dura. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosalina Intan Cornelis dari kelas 11-2. Mari kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang tentang pengaruh olahraga terhadap kesehatan jantung. Sistem peredaran darah manusia dalam konteks aktivitas fisik dan pola hidup antara laki-laki dan perempuan menjadi semakin krusial dalam pemahaman kesehatan. Aktivitas fisik memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan jantung dan pembuluh darah, mempengaruhi tekanan darah, kasar kolesterol, dan kelenturan pembuluh darah. Demikian pula, pola hidup termasuk aspek makanan, kebiasaan tidur, dan manajemen stres turut berperan dalam membentuk keseimbangan sistem peredaran darah. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara kegiatan fisik, pola hidup, dan kesehatan sistem peredaran darah manusia guna memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi upaya pencegahan dan perawatan penyakit kardiovaskular. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mengidentifikasi hubungan antara aktivitas fisik, pola hidup, dan kesehatan sistem peredaran darah, serta untuk mengembangkan strategi pencegahan yang efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi, dapat dibentuk pedoman yang lebih baik untuk masyarakat dalam menjaga kesehatan kardiovaskular mereka. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan dasar ilmiah bagi pengembangan intervensi yang dapat meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah secara efektif. Yang berikut, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana jenis olahraga yang berbeda mempengaruhi denyut jantung. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan antara denyut jantung seseorang dengan yang lain? Yang ketiga, apakah pola hidup manusia mempengaruhi denyut jantung? Saya akan membahas tentang alat dan bahan beserta prosedur penelitian. Alat dan bahannya yaitu stopwatch dan tubuh manusia. Waktu penelitian bulan Januari 2024. Prosedur penelitian. Yang pertama itu pengukuran denyut jantung. Yang kedua, monitoring gaya aktivitas fisik. Yang ketiga, pemantauan pola tidur. Yang keempat, pengumpulan data gaya hidup. Dan yang kelima, analisis statistik. Dan yang terakhir, perbandingan denyut jantung untuk menentukan perbedaan signifikan yang ada. Yang berikutnya, analisis data siswa-siswi kelas 11-2 SMAK Syuradikara. Yang pertama, kebiasaan makan yang seimbang yakni 3 kali sehari. Ada juga sebagian anak yang makan 2 kali sehari. Dengan makanan pokoknya adalah nasi dan lauk seperti sayur dan lain-lain. Dan juga diselingi makanan pencuci mulut setelah makan seperti buah-buahan dan cemilan. Yang kedua, kebiasaan istirahat. Kebanyakan siswa-siswi kelas 11-2 memiliki jam tidur yang normal, yakni untuk siswa perempuan jam tidur siangnya 1-3 jam dan jam tidur malam minimal 6 jam dan maksimal 7 jam. Untuk siswa laki-laki, jam tidur malam 7-8 jam dan tidur siang 2-4 jam. Yang ketiga, kebiasaan minum. Siswa-siswi kelas 11-2 kebanyakan menghabiskan air minum sebanyak 8-12 liter per harinya dan diselingi dengan minuman lainnya seperti susu, Milo, dan lain-lain. Denyut jantung istirahat. Yang pertama, denyut jantung istirahat pada saat tidur siang. Siswa-siswi kelas 11-2 mempunyai denyut jantung yang cukup normal,
Rata-rata angka denyut jantung yang paling tinggi adalah angka 88 dan angka terendahnya adalah 60. Untuk denyut jantung pada saat istirahat tidur malam, angka tertingginya 87 dan terendahnya 60. Yang berikutnya analisis data sesuai dengan pertanyaan yang diberikan Ibu. Nomor 1, hipotesis tentang bagaimana kebiasaan tidur dapat mempengaruhi denyut jantung istirahat. Yang pertama, hipotesis penurunan denyut jantung. Kebiasaan tidur yang tidak baik, termasuk tidur yang cukup dan berkualitas, dapat mengarah pada penurunan denyut jantung istirahat. Selama tidur malam yang mendalam, tubuh memiliki kesempatan untuk pulih dan mengistirahatkan jantung yang dapat menghasilkan denyut jantung yang lebih lambat saat seseorang bangun. Yang kedua, hipotesis kardiovaskular. Tidur yang buruk atau kurang tidur telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Salah satu mekanisme yang mungkin terlibat adalah peningkatan denyut jantung istirahat. Oleh karena itu, kebiasaan tidur yang buruk atau tidak memadai dapat berkontribusi pada peningkatan denyut jantung istirahat. Yang berikutnya, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Kebiasaan makan yang tidak sehat, seperti konsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh, gula tambahan, dan garam berlebihan. Penelitian telah menunjukkan bahwa pola makan yang tidak sehat dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan lain-lain. Pertanyaan kedua, rencana untuk memotivasi teman-teman agar mengadopsi kebiasaan pola hidup yang lebih sehat untuk meningkatkan denyut jantung istirahat mereka adalah dengan yang pertama, mengajak teman-teman untuk melakukan aktivitas fisik bersama seperti berjalan, berolahraga, lari, dan sebagainya. Yang kedua, mengajak untuk memasak makanan sehat seperti salad sayur atau buah, membuat es buah dan aneka makanan dan minuman yang menyehatkan. Yang ketiga, bagikan sumber daya dan informasi tambahan kepada teman-teman Anda seperti artikel buku atau aplikasi kesehatan yang dapat membantu mereka dalam merencanakan dan mengikuti pola hidup yang lebih sehat. Pertanyaan yang berikutnya, rancang program kebugaran pribadi dan mempertimbangkan gender individu, referensi aktivitas fisik, dan denyut jantung istirahat saat ini seperti yang pertama, aerobik. Aerobik adalah bentuk latihan kebugaran jasmani yang gerakannya menggunakan kelompok otot besar. Olahraga ini dapat memperkuat jantung dan paru-paru serta mengontrol kadar gula darah. Yang kedua, yoga. Yoga merupakan bentuk latihan kebugaran jasmani yang menggabungkan latihan pernapasan, meditasi, dan gerakan fisik. Pertanyaan yang berikutnya, konsep-konsep aktivitas fisik gender dan kebiasaan gaya hidup untuk mengembangkan paduan komprehensif. Untuk mengembangkan paduan komprehensif dalam menjaga kesehatan denyut jantung istirahat yang sehat pada remaja, kita perlu mempertimbangkan konsep-konsep aktivitas fisik gender dan kebiasaan gaya hidup. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama, aktivitas fisik. Anjurkan remaja untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik secara teratur, seperti olahraga berjalan kaki, bersepeda, atau berenang. Tetapkan target aktivitas fisik yang sesuai dengan usia dan kemampuan masing-masing remaja. Yang kedua, gender. Perbedaan biologis antara remaja laki-laki dan perempuan dalam mempertahankan denyut jantung istirahat yang sehat. Berikan informasi tentang perubahan hormonal yang terjadi pada remaja perempuan selama siklus menstruasi dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi denyut jantung. Jelaskan bahwa faktor-faktor seperti kehamilan juga dapat mempengaruhi denyut jantung. Dorong remaja untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan jika mereka memiliki kekhawatiran khusus tentang denyut jantung mereka. Yang ketiga, kebiasaan gaya hidup. Mengajak tentang pentingnya tidur yang cukup untuk menjaga denyut jantung istirahat yang sehat. Dorong remaja untuk menghindari kebiasaan merokok, mengonsumsi alkohol, karena hal ini dapat mempengaruhi denyut jantung. Berikan informasi tentang pentingnya pola makan sehat, termasuk mengonsumsi makanan rendah lemak,
rendah gula, dan kaya serat. Dorong remaja untuk mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi yoga atau kegiatan yang mereka nikmati. Yang terakhir terkait dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengenai gender atau pola hidup kesehatan bisa bervariasi tergantung pada konteksnya. Gender dapat mempengaruhi kesehatan melalui perbedaan biologis dan sosial antara pria dan wanita. Pola hidup kesehatan seperti diet seimbang dan aktivitas fisik teratur juga berperan penting dalam menjaga kesehatan secara umum. Penting untuk memahami dan mengakui peran keduanya dalam upaya menjaga kesehatan optimal. Yang terakhir adalah saran. Untuk menjaga kesehatan gender dan menerapkan pola hidup sehat, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, aktivitas fisik. Untuk wanita, sebaiknya rutin berolahraga sesuai dengan kondisi fisik masing-masing. Yang kedua, pola makan seimbang. Perhatikan porsi makan agar tetap seimbang. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur untuk pemeriksaan kesehatan gender spesifik. Yang ketiga, pemantauan kesehatan. Yang keempat, manajemen stres. Temukan cara mengendalikan stres seperti meditasi, yoga yang menyenangkan. Yang kelima, tidur yang cukup. Pastikan mendapatkan cukup tidur setiap malam untuk mendukung kesehatan fisik dan mental. Dan yang terakhir, hindari kebiasaan berbahaya seperti kebiasaan merokok. Sekian dari saya, terima kasih.